kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu adalah follow up. Ini adalah langkah teknis yang mungkin ini bisa kita praktekkan dalam pemasaran maupun penjualan. Nah, yang pertama, follow up yang harus kita lakukan sekarang itu harus mengandung unsur. Yang pertama adalah adab. Banyaklah dari kita kan ada adab dalam memfollow up, banyak. Contoh, kita sudah presentasi, kita sudah menghubungi orangnya, kemudian kita langsung telepon. Itu orang kada badab. Kenapa? Bagusnya kayak ini. Bisa jadi inya sudah tertarik karena kita kada badab, akhirnya jadi ilfilan kita. Nah, caranya kayak Pak? Sebelum kita menelpon mereka adalah kita kirimkan mereka catatan. Pak, lagi sibuk pian, ulun ada penawaran menarik, bila pian kada haur, izin ulun telepon. Itu pakai adab ngarannya. Kalau orang bilang itu ngetok lawang dulu. Bila orangnya membukai lawang, hanya kita masuk. Nah, tapi kalau tadi kita langsung telepon, itu kita masuk sama menyelorong ke rumah orang. Jadi dalam hal follow up yang kita perlukan adalah adab. Itu poin penting. Yang kedua, kirim doa. Kenapa doa penting? Karena itu menarik simpatinya. Lebih senang mana kita ngasih duit kah, ngasih doa kah? Duit mengurangi dompet kita. Kalau doa itu bisa kita lakukan kapanpun. Yalah. Bahkan ada orang sukses, katanya adalah setiap harinya mendoakan orang-orang miskin yang ada di jalanan. Ditamuinya, mudahan pian sukses. Bingung orang. Nah, kenapa? Jamaah kita pun sama. Kita kirimkan mereka doa, mudah-mudahan pian bisa sampai ke tanah suci. Mudah-mudahan pian bisa sampai. Nah, ini salah satu langkah untuk menarik simpati. Yang ketiga adalah jadwalkan follow up-nya secara terjadwal. Jadi dijadwalkan dan dijadwalkan. Misalkan presentasi sudah dilakukan hari Senin, maka follow up terbaik itu dilakukan di hari Rabu. 1 sampai 2 hari. Setelah kita presentasi, misalkan kita sharing, sudah ketemuan, sudah bepandiran, sudah berkomunikasi, maka yang kita lakukan adalah kita izin nanti 1-2 hari ulun kontak lagi pian lah, pakai adab. Kemudian misalkan kita nak follow up, misal contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan pian bisa berangkat tanah suci, izin ulun bolehkah menakuni tentang pandiran semalam. Artinya kita pakai adab, pakai doa, lalu kita terjadwal 1 sampai 2 hari. Habis itu Rabu belum, aku lagi haur, kasih lagi, boleh lalu telepon 1 sampai 2 hari lagi. Berarti setelah Rabu hari apa? Jumat. Haur lagi, berarti hari Minggu atau Ahad. Sampai inya memblokir. Jangan lagi hubungi aku aja. Jadi follow up itu terus dilakukan kalau presentasi cuman 1 kali. Jadi bedakan antara follow up dengan presentasi. Oke, presentasi tadi apa? Sharing dan selling. Follow up menanyakan keadaan. Kapap kamai semalam. Pastinya ada yang ada. Nah, yang terakhir adalah konsisten tadi lah sampai terblokir. Nah, tulis dulu 4 konsisten. Yang kelima lah adalah berdoa. Doakan lagi. Tadi kirim doa, ini kita yang berdoa. Karena yang menggerakkan ini adalah Allah. Bila Allah sudah memanggil manusia, itu akan diberikan Allah jalan. Nah, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ada pertanyaan?
Atau ada kasus di lapangan, Mbak Salsa atau Rahmat? Berarti tadi masuk di dalam kategori mereka belum pernah umroh, berarti masuk WOM. Tapi hendak umroh, berduit. Nah, berarti masuk WOM. Kalau WOM tadi apa? Perbanyak sharing. Sharing banyak, sharing. Kalau yang cold, kadusah sharing aja. Itu konsepnya. Nah itu. Jadi kasus kita di lapangan adalah satu, kita sharing. Yang kedua, kita follow up. Follow up itu bukan berarti kita mendengar menawarkan produk kita kada. Follow up itu adalah kunci pemasaran. Kunci pemasaran tahu lah, Pak? Ada yang tahu? Pendekatan. Apalagi? Oke, Rahmat tadi pendekatan. Ada lagi? Ya, pemasaran teori. Lagi. Closing. Bagian pemasaran lah. Tujuan pemasaran. Oke, kenapa Pak? Closing. Yang dimaksud pemasaran apa gerak? Pendekatan apa tadi? Secara Pak? Secara kayak tadi Pak, yang sharing. Oke, pendekatan psikologis lah. Psikologis. Ada lagi? Mbak Sasa? Mbak Inica? Ada lagi? Ini bujur, tapi kurang tepat. Yang bujur apa? Pemasaran? Nah, berjualan es, yalah, berjualan es di hari hujan, ayolah, ada berjualan es saat orang lari di Unlam, ayolah. Kenapa? Kurang kehausan. Jadi masalah orang lari kehausan, kita berjualan. Jadi yang dimaksud dengan follow up atau pemasaran, kunci utamanya bukan berjualan, tapi mengatasi masalah. Nah, itu adalah kunci dari follow up. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa mempraktekannya di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejati Ketana Suci.